Tugas utama Kepolisian Republik Indonesia itu kan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi gimana ceritanya kalau mereka sekarang punya tugas baru yang, ya, jauh banget dari bayangan kita? Sebuah investigasi dari Tempo.com menemukan polisi sekarang ikut mengurus lumbung pangan negara. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang mungkin bikin kita semua garuk-garuk kepala. Kenapa polisi yang biasanya kita lihat di jalan raya atau menangani kasus kriminal, sekarang malah sibuk bertani jagung dan ngurusin dapur umum? Ini ada apa sebetulnya? Ini bukan bercanda loh, ini kenyataan baru yang ditemukan di lapangan. Anggota kepolisian dari perwira sampai bintara kabarnya diperintahkan untuk turun langsung ke sawah dan ladang buat, yaitu, menanam jagung. Dan ternyata nggak cuma di ladang aja, tugas mereka meluas sampai menjalankan ratusan dapur massal di seluruh negeri, yang jadi bagian penting dari program makan bergizi nasional. Tapi mungkin yang paling bikin kaget, ya ini. Mereka bahkan sampai menggelar operasi pasar. Bukan buat menindak kejahatan, tapi buat jualan beras langsung di pinggir jalan. Jelas banget, ini bukan tugas polisi yang kita kenal sehari-hari kan? Oke. Jadi pertanyaannya, kok bisa sampai begini? Nah, untuk ngerti kenapa ini semua bisa terjadi, kita perlu mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Ada sebuah mandat yang sangat ambisius, yang datangnya langsung dari pucuk pimpinan negara. Akar dari semua ini adalah program yang namanya Pajale. Ini adalah inisiatif ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo, yang fokus utamanya ada di 3 komoditas penting, padi, jagung, dan kedelai. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Coba lihat deh timeline ini. Di awal 2025, Kapolri menawarkan diri buat mengelola program jagung. Oke, target awalnya 1 juta ton. Tapi, cuma dalam hitungan beberapa bulan, Presiden Prabowo menaikkan target itu secara drastis. 7 kali lipat, menjadi 7 juta ton. Kebayang nggak tekanannya? Terus hasilnya gimana? Wah, di atas kertas sih kelihatannya sukses besar. Pada akhir 2025, kepolisian melaporkan mereka berhasil memanen 3,5 juta ton jagung. Angka yang fantastis kan? Kelihatannya ini sebuah keberhasilan yang luar biasa. Tapi, apa benar angkanya sebagus itu? Karena begitu investigasi ini digali lebih dalam, ternyata di balik angka-angka keren itu, kenyataan di lapangannya jauh lebih rumit dan penuh dengan tanda tanya. Laporan ini menemukan kalau usaha polisi buat bertani itu ya, banyak masalahnya. Sebetulnya sih udah bisa ditebak ya. Di Mojokerto, katanya mereka salah tanam di musim yang keliru. Dan di Jogja, ini ceritanya tragis tapi juga agak ironis. Seluruh ladang dilaporkan ludes disantap oleh monyet ekor panjang. Wow. Jadi, kalau panennya banyak yang gagal, dari mana coba angka 3,5 juta ton itu batang? Nah, laporan ini menduga ada semacam skema atau ya akal-akalan lah. Jadi gini. Langkah pertama, setelah usaha tanam mereka gagal, polisi diduga beli jagung yang udah dipanen petani. Langkah kedua, mereka diduga ngambil data panen yang udah dilaporkan petani ke Pemda, terus dicatat ulang seolah-olah itu hasil panen polisi. Nah, gabungan inilah yang kemudian dilaporkan sebagai kesuksesan besar. Biar lebih jelas lagi, dengerin deh pengakuan dari seorang perwira tinggi polisi ke Tempo.co. Katanya begini, ini ekspor lokal. Daerah yang punya jagung menjual ke daerah yang tidak punya, yang kemudian mencatatnya sebagai hasil panen mereka sendiri. Gampangnya gini, ini cuma main puter-puteran angka di atas kertas, bukan hasil panen beneran dari ladang polisi. Slide ini nunjukin banget kemana prioritasnya bergeser. Di Moyo Utara, investigasi menemukan pemandangan yang kontras banget. Kantor polsek setempat cuma dari kontainer sementara. Sementara itu, gudang pangan yang baru dibangun, bangunan beton megah yang nilainya miliaran rupiah. Kelihatan banget kan, uang dan perhatiannya lari kemana? Oke, urusan jagung udah. Tapi keterlibatan polisi nggak berhenti di situ. Sekarang kita pindah ke program pangan gede lainnya, di mana mereka dapat peran yang bukan cuma spesial, tapi berpotensi cuan banget. Dapur umum. Jadi katanya nih, ada aturan main yang ngasih polisi keuntungan gede banget di program makan bergizi gratis. Yayasan-yayasan lain itu dibatasi, cuma boleh ngelola paling banyak 10 dapur. Tapi, ada pengecualian penting buat TNI dan Polri. Mereka bebas dari batasan itu. Nah, karena ada pengecualian itu, apa dampaknya? Ya, polisi jadi bisa membangun jaringan dapur raksasa, lebih dari 1.100 dapur di seluruh Indonesia. Jauh banget kan dibandingin sama yang lain? Nah, di sini bagian duitnya.
Setiap dapur itu, menurut laporan, menerima yang namanya dana fasilitas harian, jumlahnya 6 juta rupiah. Dan yang paling penting, duit ini cair terus, nggak peduli dapurnya masak berapa banyak porsi hari itu. Bayangin coba potensinya. Coba yuk kita hitung-hitungan kasar. Dana harian segitu, dikali ribuan dapur, dikali setahun, potensi aliran pendapatannya bisa sampai sekitar 2 triliun rupiah per tahun. Angka yang gede banget kan? Bukan cuma itu, laporan ini juga khawatir ada potensi monopoli. Jadi skemanya begini, yayasan terafiliasi polisi yang ngelola dapur itu kerjasama dengan koperasi polisi. Nah, koperasi ini katanya cuma pakai satu pemasok utama buat semua kebutuhannya. Padahal Badan Gizi Nasional itu merekomendasikan harus ada banyak pemasok, biar ada persaingan sehat dan harganya wajar. Jadi apa sih kesimpulan dari semua ini? Dan apa sebetulnya harga yang harus kita bayar dari pergeseran fokus polisi ini menurut sumber investigasi? Ujung-ujungnya, investigasi ini menyimpulkan kalau ini tuh cerita klasik soal bawahan yang pengen kelihatan bagus di depan atasan. Ya, semacam budaya asal bapak seneng gitulah. Yang penting laporannya di atas kertas kelihatan ijo dan sukses, soal substansi dan hasil nyatanya itu urusan belakangan. Nah, temuan ini akhirnya meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting yang perlu banget kita renungkan bersama. Kalau institusi yang seharusnya fokus menegakkan keadilan, malah dialihkan perhatiannya untuk fokus pada hasil panen, terus siapa dong yang jagain pilar utama negara kita? Siapa lagi yang tersisa untuk fokus pada keadilan?